Oke. Yang pertama kita bahas adalah tentang norma. Ada norma. Norma. Yang pertama adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan tingkah laku kita, sikap kita terhadap orang lain, cara kita bersosialisasi dengan orang lain, cara kita berperilaku dengan orang lain. Itu namanya norma kesopanan. Contohnya di sini lihat, di situ disebutkan ada norma saat makan sama norma dalam pergaulan. Norma saat makan misalnya, ketika makan kita tidak boleh sambil bicara, tidak boleh makan sambil berdiri, kalau makan harus sambil duduk, tidak boleh bersendawa di depan orang lain. Bersendawa itu apa? Belegeran. Terus berdoa sebelum makan. Norma pergaulan. Nah, apa namanya? Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Contohnya, menghargai sesama maupun yang lebih tua. Karo kancane dhewe ya saling menghargai, apa meneh karo sing luwih tua. Malah kudune luwih menghargai meneh. Menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang belum kita kenal atau orang asing. Kemudian berpakaian sopan ketika berada di tempat umum, mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih, permisi. Nah, 4 kata ajaib: tolong, maaf, terima kasih, permisi. Itu masuk dalam norma kesopanan. Kemudian contoh lagi, memberikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan saat berada di transportasi umum. Misalnya kamu naik bis, ada ibu-ibu sedang hamil tua, kamu harus duduk. Delala ibu-ibu rantung sedangkan kamu sudah dapat tempat duduk. Maka yang kamu lakukan adalah memberikan tempat duduk itu kepada ibu yang hamil tadi. Itu termasuk dalam norma kesopanan. Yang kedua adalah norma agama. Norma agama ini aturannya berasal dari Tuhan, dari Allah. Yang menjadi sumber pemahamannya adalah kitab suci. Nah, kitab suci karena di Indonesia agamanya itu ada 6 yang kita percayai, maka masing-masing agama mempunyai norma yang berbeda. Termasuk norma ini ya, bukan hanya agama saja yang membedakannya, tapi norma bisa berbeda mengacu pada agama tadi, kemudian suku atau etnisnya, kemudian daerahnya, kemudian kebangsaannya atau negaranya. Misalnya di Jawa dengan di Bali normanya sudah apalagi di Indonesia dengan di Amerika misalnya sudah jelas berbeda. Jadi norma itu bisa berbeda-beda berdasarkan suku atau etnisnya, agama atau kepercayaannya, daerahnya, bangsa dan negaranya bisa berbeda-beda. Lanjut kita ke norma agama. Kita ulangi. Tadi norma agama berasal dari Allah. Yang menjadi sumber kepercayaannya adalah kitab suci. Contohnya
agama pasti memerintahkan untuk berbuat baik, tapi caranya yang berbeda. Yang kedua, menghargai ibadah masing-masing pemeluk agama. Islam ya memerintahkan menghargai agama yang lain. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga begitu, memerintahkan untuk menghargai agama yang lain. Yang ketiga, rajin beribadah dan membaca kitab suci. Semua agama memerintahkan begitu. Tidak hanya Islam saja. Kristen misalnya, dia juga melakukan ibadah, sembahyang, dia juga ada kitab sucinya. Itu hanya Islam saja, ya. Kemudian tidak mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, apa mana, memalang, merampok, itu tidak boleh, melanggar norma agama. Selain itu juga melanggar norma hukum. Nanti kita bahas, ya. Kemudian tidak merasa iri dengki melihat keberhasilan orang lain, gak entok iri, gak entok dengki, karena itu ada di dalam kitab suci aja, ya. Larangan untuk berbuat iri dan dengki. Tidak memfitnah orang lain, hindari melakukan candaan yang berkaitan dengan perbedaan agama, tidak berkomentar buruk tentang agama lain dimanapun tempatnya, di sosial media, di dalam kehidupan nyata, di game online juga online. Main mabar PF, ketemu orang Kristen, terus ejek-ejekan orang. Oke, itu melanggar norma agama. Kalau ketemu apa namanya ya? Nah, ketemu itu loh, orang yang bisa menyadap. Nah, ini kecekel, nyekel hack, daya hack itu menyadap, bisa dilaporkan bisa, ya. Maka aku nenggone online gak harus ngerti, tidak. Karena zaman sekarang sudah canggih, ada yang jadi hacker juga, ya kan? Makanya hati-hati. Kemudian tidak boleh mengolok-olok agama lain, menggunakannya. Ini tahu ini, tahu kan? Nah, ini seperti ini. Ini contoh saja ya, contoh. Misalnya Kristen cemen, misal loh ya, misal. Jadi nggak mengajari lo ya, hanya mencontoh. Itu memang, ya. Kemudian jauhi perjudian, penipuan dalam bentuk apapun. Dolanan itu loh, Cak, dolanan umbul misalnya. Itu dolanan umbul, ya. Terus sendok umbul itu setik misalnya. Kok yang temenan umbul setik kupek, ini termasuk perjudian. Tak boleh, ya. Umbulan, kalau setik, kan yang menang umbul kupek, judi. Ya. Nek menang umbul ini PKB, judi. Ya. Jadi hindari perjudian, penipuan dalam bentuk apapun. Hindari merendahkan orang lain, ngece wong liya, menghina, itu juga termasuk melanggar norma agama. Lalu apa yang akan terjadi apabila kita melanggar norma agama? Yang akan terjadi adalah hidupnya pasti tidak tenang, tidak nyaman, tidak tentram. Yang kedua, tidak akan dipercaya orang lain. Penyolong, isan, ketuduh, mengambil bukan hakmu, ya, ketuduh, orang tidak akan percaya lagi meskipun kamu benar. Jadi satu kali berbohong itu bisa merusak kepercayaan orang lain meskipun kamu benar, meskipun kamu jujur. Kamu dimok pisan, ya. Aku mau ngerti yang seperti kacamu. Terus mana, kowe Hanun hilang meneh, kowe yang dituduh, kowe wis tahu jumuk, meskipun tidak jumuk, aku gak jumuk tenan, yakin sumpah demi Allah, mesti lah bakal percaya. Karena satu kali berbohong akan merusak kepercayaan orang
banyak, misalnya korupsi bisa berdampak pada diri sendiri bahkan sampai ke keluarga. Terus anaknya wong korupsi, bujone wong korupsi, adine wong korupsi, gila. Bisa bahkan bisa berdampak ke keluarga. Ora adil lho. Ora, itu mau ngene to ora sengaja. Sopan lho ngomong. Ya. Kemudian sudah pasti mendapatkan hukuman dari Allah, sudah pasti karena melanggar norma agama. Di sini paham? Norma kesopanan dan agama dulu paham? Ada yang mau tanya? Paham? Kalau paham tak lanjut ya. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Apa? Kesusilaan. Norma asusila. Norma kesusilaan ini norma atau aturan yang berhubungan dengan hati nurani yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik berdasarkan hati nurani. Contohnya adalah norma asusila menjaga kehormatan orang lain. Misalnya, kamu dengan Bu Titik misalnya, oke? Kamu dengan Bu Titik. Ada orang yang mau apa namanya? Mengganggu saya. Ada orang yang mau mengganggu saya. Entah dari segi apapun. Dan kamu sebagai murid saya, kamu membela saya, membantu saya. Itu termasuk norma kesusilaan, mendorong untuk selalu berbuat baik, menjaga kehormatan orang lain. Artinya menjaga kehormatan orang lain itu kita tidak boleh melecehkan orang lain, baik secara fisik, secara verbal maupun secara tulisan. Secara lisan, secara tulisan maupun secara langsung. Tahu melecehkan? Tahu? Tahu ya, paham ya? Contoh, lihat infografik yang ada di halaman 72. Baca dulu infografiknya. Infografik itu menunjukkan upaya kita untuk menjaga kehormatan orang lain. Di situ disebutkan bahwa ada bagian-bagian dari diri kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali diri kita sendiri dan orang tua apabila terpaksa. Nah, misalnya kamu lagi sakit, terpaksa nggak bisa apa-apa, membantu yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah orang tua. Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain adalah mulut, dada, kemaluan, anak. Tidak boleh disentuh oleh orang lain, baik itu sejenis maupun lawan jenis. Wong lanang karo wong lanang, wong wedok karo wong wedok, apa meneh wong lanang karo wong wedok. Kecuali nanti sudah muhrim. Paham? Paham? Kau jangan kancani, awake dhewe, ya. Oleh jalanan larang di sana begitu seperti. Oke? Enggak boleh ya, jangan diulang. Yang boleh menyentuh hanya diri sendiri dan orang tua kalaupun itu terpaksa. Rot. Paham? Paham? Nih, hal itu kok terjadi berarti kamu melanggar norma kesusilaan, norma asusila.
langsung mau ngomong toh, itu juga termasuk pelecehan, melanggar norma asuh. Tulisan kamu ngetik di media sosial, story, misalnya story yang berhubungan dengan hal ini, itu juga termasuk melanggar norma. Ada yang seperti itu dijelaskan. Kamu pintar gambar story kamu. Ada yang seperti itu? Ada ya. Saya kasih sorry. Oke? Paham? Tidak menjaga kehormatan orang lain, tidak melecehkan orang lain, paham? Selain itu, ada beberapa contoh lagi yang termasuk norma kesusilaan. Antara lain, selalu bersikap dan berbicara jujur, berani meminta maaf jika berbuat salah, berusaha memahami dan menunjukkan empati dengan orang lain, perhatian karo wong liya, itu juga termasuk norma kesusilaan. Tidak bersikap sombong dan angkuh, tahu cara berterima kasih. Di hal kecil kamu disilai pensil, ya ucapkan, itu termasuk norma kesusilaan. Kamu bersalah minta maaf, termasuk norma kesusilaan. Paham norma kesusilaan? Oke, selanjutnya adalah norma hukum. Norma apa? Norma hukum. Norma hukum dibuat tujuannya adalah untuk memperkuat norma-norma yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Memperkuat norma-norma yang lainnya. Contoh di norma agama tadi ada larangan tidak boleh apa? Mencuri, korupsi, tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan itu diperkuat di norma hukum. Ono hukumnya, wong nek nyuri untuk hukuman, ya. Ono pasale, ono undang-undangnya, di penjara selama 10 tahun. Misalnya. Orang yang melecehkan orang lain, norma kesusilaan, juga ada di norma hukum. Kamu pernah tahu berita melecehkan orang lain itu mendapat hukuman penjara, dipidananya di penjara? Nah, ini fungsi norma hukum, memperkuat norma-norma yang lainnya. Dan norma hukum ini tidak hanya di negara saja maksudnya, tapi norma hukum ini dibuat oleh masing-masing lembaga. Misalnya di sekolah ada norma hukum, ada. Misalnya kamu datang terlambat, yonto, ada hukumannya, ada aturannya. Ada tidak memakai seragam lengkap juga ada aturannya. Jadi tergantung masing-masing lembaga. Di situ hal yang bertentangan dengan norma hukum, tidak melakukan perundungan, bullying. Tahu bullying? Tahu ya? Bullying, merundung, menghina, itu bertentangan dengan norma hukum. Melakukan kejahatan, terus melanggar peraturan di lingkungan sekolah. Dan yang sesuai apa contohnya? Yang sesuai contohnya menaati peraturan lalu lintas, memiliki SIM dan memakai helm. Contoh lain, memakai seragam dengan rapi, mencukur rambut, dan datang ke sekolah tepat waktu, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Nah, apa yang akan terjadi bila kita melanggar norma hukum? Yang akan terjadi apa? Mendapat sanksi. Sanksinya bisa berbeda-beda, bisa berupa teguran, bisa berupa denda,
bisa didenda, bisa berupa hukuman penjara di penjara, dan juga sampai bisa dicabut hak-haknya sebagai warga negara Indonesia kalau kamu orang Indonesia. Nah, hukuman itu sesuai dengan aturan yang dia langgar. Kamu pernah dengar ya? Orang di berita hukumannya 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Pernah dengar? Misalnya seperti itu. Nah, itu sesuai dengan tindakan yang dia lakukan, norma yang dia lakukan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kelompok sini sama kelompok sini jadi 2. Ada yang punya botol? Pinjam. Ayo, kita meneh. Game botol lagi. Kamu sesi kaya. Oh iya, itu banyak. Ambilkan 2, Mas. Ambilkan 2. Di sini ada 10 contoh perilaku. Coba nanti identifikasi. Termasuk ke dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, atau norma hukum. Ada 10 ya. Nanti diidentifikasi yang maju satu-satu. Sing bisa memutar botol menjadi berdiri, berarti dia bisa langsung maju nulis ke depan. Setelah ambil, bisa didiskusikan dengan kelompoknya, baru ditulis. Paham ya? Coba ini satu meja. Ayo silakan berbaris belakang. Baris yo sama cocok. Itu beres.
Ayo batasnya ini Mijir, batasnya Mijir. Ayo, batas ini. Ayo lanjut, lanjut.